Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang seorang ahli hadis yang dijuluki sebagai bapak dari anak kucing. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Hurairah. Jika mendengar nama Abu Hurairah, mungkin bayangan kita tak akan jauh-jauh dari hadis. Abu Hurairah memang telah meriwayatkan banyak hadis, namun ada satu hadis yang paling berkesan karena saat hendak membacakan hadis tersebut, ia sampai pingsan 3 kali. Apa isi hadis yang membuat Abu Hurairah tak sadarkan diri? Dan inilah kisahnya. Sebelum dijuluki Abu Hurairah, beliau dikenal sebagai Abdul Syam atau budak matahari. Dulu sebelum masuk Islam, Abu Hurairah memang adalah seorang budak. Namun setelah cahaya Islam mendekap di hatinya, Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah nama yang indah untuknya, yakni Abdurrahman, yang berarti budak maha penyayang. Beliau juga dijuluki Abu Hurairah atau ayah dari anak kucing. Karena kecintaannya kepada kucing, Abu Hurairah memiliki banyak peliharaan kucing dan dianggap seperti anak sendiri. Tapi jika hanya seorang budak dan pecinta kucing saja, bagaimana ia bisa dekat dengan Rasul dan meriwayatkan banyak hadis? Abu Hurairah meski terlahir budak dari suku Daus, namun masuk Islam pada tahun 7 Hijriah pada perang Khaybar. Sadar belum paham banyak tentang Islam, ia selalu menjadi teman setia Rasulullah, duduk bersama Rasul untuk waktu yang lama dan menyerap ilmu yang disampaikan Rasulullah. Keindahan Islam juga ingin ia memperkenalkan kepada sang ibu. Ia sudah berkali-kali membujuk sang ibu untuk masuk Islam, tapi sayang sekali hati ibunya belum tergerak. Suatu waktu Abu Hurairah kembali mengajak ibunya untuk masuk Islam, tapi mungkin karena kesal dengan ajakan sang anak, ibu Abu Hurairah tiba-tiba saja menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kuat dengan hinaan tersebut, tangis air mata Abu Hurairah pecah. Ia bergegas ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang ia alami. Bukannya marah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah berdoa kepada Allah agar ibu dari Abu Hurairah mendapat tuntunan. Abu Hurairah lalu bergegas kembali ke rumah dan ternyata saat itu ibunya sedang mengenakan penutup kepala. Tergesa-gesa mengenakan penutup kepala, sang ibu mengucapkan syahadat dan Islam. Bukan main bahagianya Abu Hurairah melihat pemandangan tersebut. Beliau lalu kembali ke Rasulullah dan mengucapkan rasa haru dan syukurnya bahwa sosok yang ia doakan benar-benar telah memeluk Islam. Tak puas dengan satu doa saja, Abu Hurairah kembali meminta satu doa lagi. Ya Rasulullah, doakanlah agar saya dan ibu saya juga dicintai oleh hamba-hambanya dan agar kami juga dicintai mereka. Maka Rasulullah pun kembali mengadahkan tangannya dan berdoa dengan khusyuk untuk Abu Hurairah. Ikatan Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW tak berhenti sampai di situ. Abu Hurairah juga mengikuti Rasulullah untuk berjihad. Dan setelah itu Abu Hurairah semakin rajin meriwayatkan banyak hadis tentang Nabi. Salah satu kelebihan Abu Hurairah karena ia memiliki daya ingat yang kuat dan sangat cepat dalam menghafal hadis. Biasanya orang yang cepat hafal juga cepat lupa, akan tetapi tidak dengan Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling banyak menghafal hadis pada masanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari saya kecuali Abdullah bin Amr karena ia biasanya menulisnya. Tetapi Abu Hurairah mengumpulkan hadis juga tak main-main. Ia bahkan rela tidur di bawah tempat tidur Nabi tanpa sepengetahuan Nabi, hanya untuk melihat bagaimana Nabi sholat malam. Ada salah satu hadis yang cukup berat
di sisi Abu Hurairah. Jika beliau membacakannya, beliau bisa pingsan. Bahkan diceritakan beliau pingsan selama 3 kali sebelum mengutarakannya. Dalam buku Sentuhan Spiritual, suatu hari Abu Hurairah diminta untuk menjelaskan sebuah hadis dari Rasulullah beserta hakikatnya. Menurut Abu Hurairah, hadis tersebut berdasarkan diskusinya dengan Rasulullah SAW secara 4 mata saja. Namun sebelum menyampaikan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan beberapa kali, dan setelah siuman ia pernah menempati janjinya untuk menceritakan hadis yang sangat personal tersebut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, pada hari kiamat Allah turun menuju hambanya untuk mengadili mereka yang sedang berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang banyak hartanya. Allah berfirman kepada yang membaca Al-Quran, tidakkah sudah kuajari apa yang kuturunkan untuk Rasulku? Allah berfirman kepada yang membaca Al-Quran, tidakkah sudah kuajari apa yang kuturunkan untuk Rasulku? Dia menjawab, ya Tuhanku. Maka Allah berfirman, apa yang kau amalkan dari yang kau ketahui? Dia menjawab, aku melaksanakannya sepanjang malam dan siang hari. Maka Allah, ternyata kau bohong. Malaikat berkata, kau bohong. Allah berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu pembaca, dan itu telah dikatakan. Kemudian didatangkanlah orang-orang yang mempunyai harta, dan Allah berfirman kepadanya, bukankah kami telah melapangkanmu hingga kau tidak memerlukan bantuan orang lain? Dia menjawab, benar Tuhanku. Allah berfirman, jadi yang kau amalkan dengan yang kuberi? Dia menjawab, aku menyambung silaturahim dan bersedekah. Maka Allah berfirman, kau bohong. Dan malaikat berkata, kau berbohong. Allah berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu dermawan, dan itu telah dikatakan. Setelah itu didatangkanlah orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah berfirman kepadanya, mengapa kau berjihad? Dia pun menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Aku pun membunuh hingga aku terbunuh. Maka Allah berfirman, kau bohong. Dan malaikat melanjutkan, kau berbohong. Allah berfirman lagi, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu pemberani, dan itu telah dikatakan. Wahai Abu Hurairah, ketika orang itu ciptaan Allah yang pertama kali disengat api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jika diamati, garis besar dari seluruh hadis yang disampaikan adalah betapa mengerikannya perbuatan yang kurang lebih sama dengan riya. Sifat ini lahir dari kebiasaan senang memberitahukan ibadahnya kepada orang lain agar mendapat pujian. Apalagi saat ini di tengah canggihnya teknologi dan hadirnya media sosial, sekat antara ikhlas dan riya pun sangat tipis. Terkadang kebaikan yang dilakukan bisa menjadi buram karena satu postingan di media sosial. Tapi kembali lagi bahwa sum'ah ataupun riya adalah persoalan hati seseorang. Namun sifat-sifat ini masuk dalam kategori sifat tercela dalam Islam, karena hanya akan menghanguskan ibadah kita. Sejatinya mengembalikan semuanya kepada Allah adalah jalan untuk mencapai ketenangan hidup. Biarlah Allah yang menilai segala kebaikan kita, dan jika ada yang membagikan kebaikannya pun, kita sebaiknya tak langsung menjawabnya riya atau sum'ah. Semoga kita dijauhkan dari sifat riya, sombong, dan sum'ah. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah untuk kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.